Dah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lagi baca kitab apa tuh? Ini Nihayatul Matlab. Wah, fikih ya. Fikih karya Imam Al-Juwaini rahimahullah Syafi'i taala. ya? Syafi'i. Pastinya. Iya. Ngomong-ngomong masalah fikih ini, mungkin sekarang Ane mau bawain tema seputar fikih deh. Mengenai hukum musik yang dulu Ane tahu kan ya. Hukum musik itu kalau kita belajar dulu di ya kajian-kajian salafi semua berpendapat bahwa musik itu kan haram ya. Ane pengen tahu nih pendapat tentang musik itu dari kacamata 4 mazhab, mungkin spesifik ke Syafi'i dulu deh. Gimana hukumnya? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya bukan dalam mazhab Syafi'i aja ya, semua mazhab berpendapat musik adalah alat-alat musik haram. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Qudamah di Mughni dalam mazhab Hanbali, mazhab-mazhab yang lain juga. Jadi ini yang menarik di sini nih, ketika saat ini kita berpendapat musik adalah haram, kita akan menjadi pesakitan, terbuli. Seakan-akan kita ini kok mengeluarkan pendapat yang Beda. keras, menyimpang, atau langsung di framing Wahabi. Padahal pendapat haramnya musik itu sejak dahulu dari kalangan para ulama. Bahkan yang membolehkan musik kalau ulama terdahulu itu di luar 4 mazhab. Itu mazhabnya Adz-Dzahiriyah aja. Oh gitu. Mazhabnya Dzahiriyah. Ibnu Hazm Al-Andalusi di Al-Muhalla, beliau mentakwil hadis tentang haramnya musik sehingga jadi boleh. Ya, jadi boleh dan diikuti juga oleh ulama-ulama zaman sekarang. Semila Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan yang semisalnya yang memberikan qaid, batasan. Kalau melalaikan nggak apa-apa, nggak boleh. Kalau nggak melalaikan nggak apa-apa. Ya, jadi yang jadi permasalahan adalah begini ya. Ketika kita berbicara tentang alat musik, hukumnya adalah haram, itu adalah pendapat ulama terdahulu. Jangan dibawa kepada Wahabi. Gitu, kayak kemarin ada orang yang berpendapat di muka publik musik haram, dibully. Nah, yang anehnya nih, yang ngebully, yang ialah yang mereka menisbatkan diri sebagai Syafi'iyah, itu fikhan. Ya, mazhab fikihnya adalah Syafi'i. Lah kalau mereka jujur bermadzhab Syafi'i, harusnya nggak ada tiba-tiba pindah mazhab ke mazhab Dzahiri. Sejak kapan salah satu tokoh mazhab Syafi'i dalam bab musik pindah ke mazhab Dzahiri? Nggak ada. Bahkan yang ada mazhab Dzahiri itu dicela dalam mazhab Syafi'i oleh Imam Nawawi. Apalagi dicerca habis-habisan oleh As-Suyuti, pemuka mazhab Syafi'i, di kitab Mustalah beliau yang merupakan syarah dari Taqrib An-Nawawi yang berjudul Tadribur Rawi. Dicela habis-habisan itu mazhab Dzahiri. Jadi musik kalau ditanya hukumnya dalam mazhab Syafi'i haram. Kalau tiba ada Syafi'iyah zaman sekarang atau dia menisbatkan ana Syafi'i, kemudian dia intikal beralih ke mazhab Dzahiri, ini aneh. Ya, atau ke pendapat Yusuf Qaradawi yang berpendapat kan itu kalau ada ilah sebabnya itu melalaikan. Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak melihat ilahnya itu melalaikan apa enggak. Nah, ini makanya saya bacakan ini dari kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab karya Imam Al-Juwaini. Ya, ini pembahasan tentang yang berkaitan tentang sama dan jenis-jenis nyanyian. Kata Al-Juwaini, beliau mengatakan di jilid 19 halaman 22, wal bidayatu fi hadzal fan, ini jadi muqaddimah permulaan untuk tema ini, bitahrimil ma'azib, akan haramnya alat-alat musik, wal autar, dan alat-alat musik yang senar gitu. Kulluha haramun, semuanya haram. Kenapa? Wahiyya dzara'i'u ila kaba'iri dzunub, karena itu adalah penghantar kepada dosa-dosa besar. Jadi diharamkannya itu karena dia adalah dzara'i. Jadi syariat saddu dzara'i, menutup pintu-pintu yang akan menghantarkan kepada situ. Enggak dilihat, ini ada ilahnya apa enggak? Al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Ini ada ilahnya apa enggak? Kalau enggak ada ilahnya maka begini, kalau ada ilahnya begitu. Maka berlaku hukum. Mazhab Syafi'i enggak melihat ke situ dalam bab ini. Tapi musik itu sendiri sebagai zara'i ila kaba'iri dzunub. Begitu.
Sama kayak kita diperintahkan oleh Allah untuk tundukkan pandangan. Ini syaddu dzara'i. Nggak dilihat ilahnya. Apa namanya? Pakai nafsu apa enggak. Gitu. Ya udah, kita tundukkan pandangan. Karena syaddu dzara'i menutup celah kepada keburukan. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini masalah musik dalam mazhab Syafi'i. Kalau hadisnya jelas ya. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya yang kata Rasulullah SAW, la yakunanna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira ya wal harira wal khamra ya wal ma'azif ya. Akan datang umatku nanti yang mereka menghalalkan zina, nyanyian, sutra, kemudian khamr dan alat-alat musik. Begitu. Nah, jadi harus dibedakan antara alat-alat musik dan nyanyian. Terkadang kalau kita berdiskusi dengan mereka ini masalah musik dibawakan kepada nyanyian. Betul, dalam masalah nyanyi ini para ulama berbicara. Tapi kalau alat musik dalam mazhab Syafi'i jelas alatnya dihancurin, nggak ada ganti. Ya, nggak ada ganti. Kalau nyuri alat musik nggak berlaku potong tangan. Begitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang lain juga demikian. Ya, Ibnu Qudamah di Al-Mughni juga berpendapat demikian itu. Kalau alat musik dihancurin nggak ada. Bahkan Syekh Nawail Bantani di buku-buku beliau, semisal di Sulamut Taufik menjelaskan jenis-jenis alat musik itu, yang digendang, yang di itu apa namanya? Kalau gitar itu jreng. Masa dijreng, di apa itu? Petik. Dipetik, ya, diseruling, ditiup, itu haram semuanya. Lah tiba-tiba mereka pindah ke mazhab Zohiri. Ini sejak kapan ini? Dalam literatur Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah berpendapat kayak gitu. Bahkan kalau mau jujur, mereka ini sebenarnya tahu ya. Al-Khatib Asy-Syirbini maupun para pensyarah ya Al-Minhaj Nawawi yang lainnya, semisal Haythami, Ar-Ramli ya di Mughnil Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, itu menyatakan secara jelas sorohah haramnya alat musik. Al-Ghazali di Al-Wasit ya, beliau juga menyatakan haramnya musik. Guru beliau ini di sini Abu Ma'ali Al-Juwaini, Imam Nawawi, ya, Imam Syafi'i, Haythami menggolongkan di kitab Az-Zawajir itu alat musik adalah dosa-dosa besar. Gitu. Jadi aneh ketika ada pendaku bermadzhab Syafi'i tiba-tiba beralih ke mazhab Zohiri. Saya pernah diskusi langsung wallahi dengan salah seorang ustadz bermadzhab Syafi'i yang dia membolehkan alat musik. Ketika kita terangkan ini mazhab Syafi'i, tiba-tiba bawain kitabnya Ibnu Hazm. Lah, sejak kapan? Ya. Ini mau enak-enaknya aja ini. Sejak kapan? Ya dalam mazhab Syafi'i enggak gitu. Yang enak-enak besok nanti kalau mau nikah tiba-tiba pindah mazhab Hanafi. Ini aneh lagi. Ya. Nah, ini yang keliru nih. Makanya mereka-mereka itu yang mendaku sebagai Syafi'i ya hendaknya jujur ya. Kalau mereka mendaku sebagai Syafi'i ya mereka harus berpegang dengan mazhab Syafi'i, yang ini merupakan pendapat 4 mazhab yang lain. Bahwasanya alat musik haram, nyanyian-nyanyian juga, walaupun nanti ada yang dirinci mengenai nasyid yang membangkitkan semangat. Ya, ada juga ustadz yang ditanya ma'azib dijawab pakai nyanyian. Ya, itu ustadz siapa itu? Ada itu. Iya, yang antum pernah tontonin. Ya dia juga kan Syafi'i itu. Iya. Jelasin. Ditanya tentang alat musik. Dijawabnya pakai al-ghina. Al-ghina ya beda sama alat musik. Ya, ini ingin mencari celah gitu dan ingin selamat dari cercaan publik atau apa yang lainnya yang publik mungkin belum siap di mata dia menerima realita bahwasanya mayoritas ulama dahulu semua sepakat 4 mazhab musik haram. Dilihat masyarakat sekarang nggak siap menerima itu, dia kaburkan masalah. Harusnya jujur ya, jangan tiba-tiba bawain pendapat Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Ibnu Hazm. Lah gimana? Ya bawain aja ulama mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Takut membawakan fatwa ulama Syafi'iyah dalam hal ini? Ya, kalau giliran kunut subuh aja tiba-tiba langsung keluar itu semua maklumat dari fatwa Syafi'iyah, imam-imam mazhab. Jaharnya basmalah keluar semua. Ya, bagaimana syarah
ulama-ulama. Kalau dalam bab musik hilang semua itu. Ini ketidakjujuran ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi ngaco itu ketika seorang mazhab Syafi'i tiba-tiba pindah ke Zahiri dalam bab ini. Ini ngaco ini. Apalagi mazhab Zahiri itu terkenal tercelaknya dalam mazhab Syafi'i. Dahulu memang perselisihan besar. Bahkan di bukunya Ibnu Hazm, beliau itu di kitabnya Al-Muhalla itu banyak menyerang mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Harusnya itu menjadi histori yang panjang, ya, yang seorang Syafi'i harusnya berhati-hati mengutip dari perkataan para pembuka mazhab Zahiri, begitu Bang Ainur. Ya, Ustaz. Tapi saya jadi ini punya ide baru, besok kita bikin konten kapan kita boleh pindah mazhab. Yang jelas jangan kayak gini. Iya. Kayak gini curang namanya. Baik, barakallahu fikum.